yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti sunnah Nabi. Jawabnya yuhibbukumullah. Niscaya mencintai akan kamu oleh Allah. Nah, jadi kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itu dengan cara kita mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti Nabi kita itu adalah merupakan bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, lalu kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita akan dapat dari Allah Ta'ala itu dapat kasih sayang Allah. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah dengan cara mengikuti sunnah, mutaba'ah bahasanya, mengikut lawan Nabi. Makanya di antara doa kita biasanya dapat sunnah kamal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan. Dan bahwasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Ta'ala, sekalipun maksiat itu dosa kecil. Nah, jadi bila siapapun termasuk kita ya, bila menggawi maksiat, melakukan perbuatan maksiat, walaupun itu dosa kecil, itu jadi dapat sudah termasuk kufur nikmat. Nah, banyak kita terlanggar ini dosa-dosa kecil, dosa-dosa halus mungkin, dosa gatal mungkin tidak wani menggawi, tapi dosa halus, nah itu jangan disepelekan itu, karena dosa halus pun tetap, nah ini dapat dicabat, tetap disebut sebagai orang yang kufur kepada nikmat Allah. Nah, jadi contohnya sini ada berulang lagi, dan bahwasanya mereka siapa itu yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak nikmat Allah Ta'ala, nantinya kufur lawan nikmat itu kalau mengerjakan maksiat. Walaupun sekalipun maksiat itu dosa kecil, apalagi dosa besar, seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah. Nah, contohnya ini dosa kecil tapi banyak dosanya, kufur kepada nikmat Allah Ta'ala. Seperti kita maksiat, melihat mati lawan babinian ajnabiyah. Tahu babinian ajnabiyah? Kurang halal ya, maksudnya bukan mahram, bini urang. Tapi ada juga bini urang nang boleh dilihat dan sangat seorang, ya Allah bini urang lo. Tapi maksudnya bukan mahramnya, bukan mahram melihat lawan babinian. Nah itu tuh walaupun dosa kecil tapi banyak nikmat Allah nanti dikufurinya, kufur nikmat. Maka telah kufur ia akan nikmat mata satu. Karena mata itu kan diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Sebab wa khalaqtul jinna wal insa, manusia adalah insa illa liya'budun, untuk beribadah. Jadi seikuman awam ini dijadikan oleh Allah untuk ibadah, mata untuk melihat kebaikan. Nah lalu kita gunakan kepada maksiat, maitihi babinian, lain pak taitihi lah. Taitihi kan kita di jalan bisa aja lah. Nah bahasa tidak motor, bawa mobil, pada mau melihat di jalan, maka dilihat bisa terjun murah. Nah tapi jangan berat. Melihat babinian puas memiliki ibadah. Lalu dia pada sadar motor truk ada ganda di hadapan, putar aja nanti apa di dalam maksiat. Jadi maka orang nama ini melihat lawan babinya aja nabi itu jadi telah kufur ia akan nikmat mata, dan telah kufur ia akan nikmat cahaya matahari. Coba ada kata cahaya matahari kan
dan telah kufur ia akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat malaikat dengan dia seperti matanya dan matahari dan cahayanya, malaikat dengan langit. Nah, tempat langit atau matahari. Nah, jadi kufur dengan nikmat langit juga. Maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala, apalagi di bumi dan di langit. Nah, di bumi, maksudnya ada jejak di bumi kepadanya, ada apa melihat orang begini tadi, maka kufur dengan nikmat bumi. Masya Allah. Jadi banyak artinya kufurnya dengan nikmat. Maka sudah di depan janji Allah Ta'ala, wala in kafartu inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku bersama. Makanya sebentar itu kita jangan teringat apa malam bersiang, istighfar dan supaya sholat taubat disempatkan pada siang malam, ada supaya taubat karena kita setiap hari ada dari dosa. Apalagi ini zaman kami kita ini kadang luar rumah memahami, ada nama Facebook, ada Instagram. Nah, di bulan itu macam-macam tuh. Kita lihat di nama lain, banyak istighfar Allah sudah banyak tidak dosa. Jadi ini ya dari zaman ini dosa mata ini luar biasa. Berhari nak Tuhan yang umur 70 tahun berhari itu kayak apa? Jarang melihat kebinian hari dan kebinian pulangnya ada pakaian, ya pakaian tertutup lah. Ini kita apalagi pun mau berjalan keluar, berjalan ke mall, kebinian, masya Allah, introknya hadap bersalawat hadap jauh ke atas pada itu pun. Maka terbaliklah dunia terbalik. Coba lihat ini pun adalah pegawainya salawat hadap lalakian, adalah lalakian salawat hadap. Jadi kenapa makanan dan justru harus menutup aurat lebih ketat itu babinya, kenapa justru babinya yang lebih terbuka? Makanya kalau banyak di rumah ya, yang ada jangan keluar hidup sama ada belum, insya Allah terjaga. Dan kiaskan olehmu atas ini akan segala maksiat yang lain, karena tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat yang melazimkan oleh ada semuanya. Akan menjadikan langit dan bumi, dan bahwasanya tiada sempurna syukur melainkan daripada mereka yang menunaikan ia akan dia dengan ikhlas karena Allah. Ketunggalannya. Jadi bulan bersyukur itu kan intinya adalah melaksanakan ibadah. Nah, syukur itu pada sempurna, melainkan pula melaksanakan ibadahnya tadi harus dengan ikhlas. Jadi ada kaitannya. Kalau bersyukur beribadah sudah beribadah, tapi kan ikhlas pada sempurna juga lagi. Jadi ikhlas pula. Nah, jadi tiada karena sesuatu yang lain daripadanya. Maka karena yang demikian itulah hendaklah menyebut hamba akan ikhlas. Nah, jadi sini kalau bicara masalah ikhlas pula. Kalau saya kita ikhlas saja dulu lah. Harus kita ikhlas saja lah. Harus lagi belum sampai lagi waktunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bab yang ke-6 ada menyatakan ikhlas. Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Ketahuimu bahwasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala pada segala taat dengan kasar dan dia
yaitu bahwa menghendaki ia dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala, tiada akan sesuatu yang lain daripadanya. Jadi yang namanya ikhlas wajib bahwa menunggalkan Allah, artinya ya kita semata-mata karena Allah, berikhlas. Menunggalkan Allah artinya kehadiran yang lain, hanya Allah Ta'ala di dalam segala taat. Ada tujuan lain. Kenapa sembahyang? Misalnya mengerjakan sembahyang karena melaksanakan sunnah Allah. Kenapa puasa? Karena melaksanakan sunnah Allah. Kenapa maka berjamaah sembahyang? Melaksanakan sunnah Rasulullah karena Allah dan Rasul. Jadi dilihat oleh Rasul itu dia keadaan yang lain. Jadi karena Allah, karena Allah, ikhlas sebenarnya. Ya nasi dari yang dari Allah. Untuk siapakah kau beramal? Karena siapakah beribadah? Nah, itu lagunya Allah. Itu lagu Sidariyah adalah kalau dangdutnya ada juga cintai aku karena Allah. Dangdut kan itu lain cinta karena Allah. Nah, jadi beribadah karena Allah artinya tidak ada tujuan lain selain Allah, tidak menunggalkan Allah. Seperti puji manusia ada tujuan itu. Jadi kadang-kadang yang lain daripada Allah, seperti misalnya hendak dipuji oleh manusia, beribadah supaya dipuji kan. Kalau Pak misalnya rajin menuntut ilmu dikatakan Pak supaya orang yang apa memuji lewat soraku si anak itu dasar rajin untuknya lagi si anak Tuhan ini rajin benar ke masjid. Kadang kayak itu, kadang mengharap pujian orang lain. Jadi ikhlas. Dan harta benda, dan kadang juga mengharap harta benda. Kalau misalnya rajin beribadah hendak mendapatkan harta, ada juga. Misalnya aja, kita rajin di rumah orang supaya sunat. Nah, harap nanti kalau diberi orang duit, paling ada zakatnya ke Allah. Nah, itu. Dan dimuliakan, kan dia berharap anak supaya dimuliakan orang. Nah, itu ikhlas. Yang orang ada ikhlas, ada tujuan itu tadi supaya dimuliakan orang. Jadi berbagai macam cara agama, ibadah, tapi diulang-ulang supaya orang dapat memuliakan, pakai kudus, macam-macamnya. Dunia akhir zamannya masing-masing lah macam-macam ya. Dan yang lainnya daripada segala tujuan dunia. Nah, tapi kita memang kadang boleh menuduh orang. Tapi namun kita jangan sampai ada hal-hal yang menuju kepada dunia. Artinya nak selain kepada Allah Ta'ala ya. Dan bahwasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Nah, jadi ikhlas itu letaknya di hati. Nah, perbuatan hati nak dipuji. Nah, setiap perbuatan hati bila ibadah apa pahalanya benar, bila dosa dosanya benar. Nah, jadi perbuatan hati ini pahalanya benar. Kalau maksiat dosanya benar. Gimana hati? Di dalam kitab Iqamatul Himam salah daripada hikam dikatakan dzarratun min a'malil qalbi afdalu min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sebesar biji sawi amalan hati itu lebih besar nilai pahalanya daripada rangkaian gunung amalan anggota zahir. Tapi jangan kena jadi guru kayak itu. Jadi seorang sembayangan, sembahyang masjid berjamaah, seorang yang penting ingat ya hati pahalanya berada guru dia. Nah, masalahnya ini. Nah, kalau beribadah kayak sembahyang berjamaah sunnah Rasul kita gawi, nah zahir kita gawi. Nah, di dalam melaksanakan nah zahir itu hati kita ingat lawan Allah Ta'ala. Nah, itu jadi jangan sampai kita salah. Ya, ilmu nak ada sembayangan ya.
Di antaranya yaitu kisah amalan-amalan hati. Nah, mentafsirkan ayat Al-Quran salah. Aqimis sholata lidzikri. Ujar Allah Ta'ala, dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Nah, jadi intinya sembahyang, ujarnya, nah, itu adalah ingat kepada Allah. Jadi kalau sudah ingat, nah, biarkan sembahyang pada bapak. Iya, nanti itu tadi dibuat ingat sembahyang, ada usaha di sembahyang. Nah, itu ada nanti itu. Iya, nah kalau biasa ceramah kok juga di suatu daerah, suatu tempat ya, nah kita di Banjar dijual ya. Jadi bicara masalah itu, artinya udah dulu, artinya pun hanya ingat Allah, artinya ingat sembahyang, sudah sama lawan sembahyang, nah itu jangan sembahyang hanya nanti itu, ingat makan, nah, ada usaha makan, sama makan sudah, nah kayak apa? Ingat minum, harus lagi minum. Nah tentunya harus minum juga. Maksudnya ibadah tetap diakui, tapi hati ingat lawan Allah. Dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan ikhlas. Jadi amal ibadah nan kaya pahanya kada diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas, karena al-ikhlasu ruhul amal ya Rasulullah. Ikhlas itu adalah rohnya amal. Bila amal kada ikhlas, itu amal kada roh mati, dan itu tidak akan bertambah, Nah, jadi penting ikhlas. Dan orang kalau sudah bisa ikhlas, itu pertanda itu sudah orang yang disayang oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Ujar Nabi hadis qudsi, al-ikhlas sirrun min asrari. Ujar Allah Ta'ala, ikhlas itu adalah satu rahasia dari beberapa rahasia. Auda'tuhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Aku letakkan itu ikhlas di hati orang yang aku cintai daripada hamba-Ku. Nah, jadi kalau bisa ikhlas itu sudah alhamdulillah beribadah. Apa aja tuh? Supaya ikhlas mata-mata karena Allah. Nah, ada karena Allah supaya awal seikhlas Allah dan Allah, gawian surah Allah dan Allah. Jadi apa? Dipaksa semua karena Allah dan kita dan karena Allah yang memperlakukannya awal kita. Nah, jadi kita ikhlas itu karena Allah Ta'ala tadi. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Artinya, tiada disuruh akan mereka itu melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala, pada membersihkan mereka itu baginya akan agama tentu saja bahasa Bali. Artinya semata-mata karena agama, daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Karena syirik itu ada dua, ada yang syirik khofi sama, ada syirik nang jari. Nah, syirik nang jari itu orang menyembah berhala, nampak itu bukan syirik jari. Kalau syirik khofi ini kita itu sama, termasuk syirik khofi itu adalah riya. Ibadah ada ikhlas. Nah, maka ibadahnya itu kada diterima oleh Allah Ta'ala karena ada syirik di dalam hati. Artinya orang beribadah kada ikhlas itu ia menganggap ada orang lain, secara tidak langsung dia menganggap ada orang lain yang bisa mendatangkan artinya kebaikan dan bisa mendatangkan orang lain. Pada hakikatnya itu. Maka dari itu orang yang kada ikhlas itu dianggap syirik khafi. Apakah menyembah misalnya adalah memberi, tapi memberi ini dengan harapan supaya tujuan seorang tercapai.
misalnya menyumbang tapi karena hendak balasannya banyak, bisa kalau kayak tentang ya bagi duit dikatakanlah nomor satu aja. Hari harganya katakan 3 bagiannya. Nah, itu kan karena ada tujuan duniawi itu menyumbang ya macam-macam kudusnya tuh. Itu bila hendak pemilihan kepada ada tentang itu. Nah, dia ada kami Pak dulu sungai di sini Allah alam lah. Dia makan kudusnya bagus banget. Caranya itu nah. Kadang pada berbagi amplop dikabut lah. Ada yang minta sembahyang aja. Kita bisa sembahyang aja. Oh berbagi. Jadi kadang berbagi duit kadang minta sembahyang aja. Itu kan. Pasang amplop 200. Berapa orangnya di rumah? Berlima butik. Ya kan. Sekitar adalah Pak hijau mata. Tapi tujuan sembahyang hajat sebenarnya itu hanya kudus. Tujuannya supaya ingat siapa yang memberi. Nah, kita jangan jangan kayak anjing lah. Ada ingat lawan Tuhan lagi karena apa? Karena ada yang memberi sebutir tulangnya. Itu kita ingat. Nah, jadi kan menyumbangkan pada ikhlas itu ada pahala. Nah, tapi orang memang besar mana kadang mencari pahala. Nah, itu pun jadi ada apa-apanya. Hendak mencari apa? Mencari tujuan lain. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini Nabi mencontohkan masalah ikhlas. Artinya hanya saja sah segala amal itu, amal ibadah itu dengan sebab segala niat. Jadi niatnya apa? Jadi kita dalam mengambil ibadah lihat dahulu niat kita apa? Dilihat dulu. Lalu kita pasang niatnya. Nah, kebaikan. Misalnya kita niatkan supaya subuh. Nah, jadi berniat itu apa niatnya? Subuh. Hendak melaksanakan sunnah Rasul supaya berjamaah. Nah, apalagi niatnya punya kalau banyak pasang niatnya banyak-banyak. Nah, kebaikan. Karena apalagi hendak menuntut ilmu. Nah, apalagi niatnya orang ke masjid, apalagi ada masuk berjamaah, ada melaksanakan sunnah. Nah, ketiga di antaranya lagi niatnya guling ke rumah. Mungkin ada guling bisa ada guling lagi. Tapi ada ulun aja lah. Sama dengan kayak orang lah mandi banyak atau apa niatnya maksud, punya ada maksud, ya bunuh diri. Nah, jadi ujar Nabi hanya saja sah segala amal ibadah itu dengan sebab segala niat. Dan hanya saja bagi tiap-tiap seseorang barang yang berniat dia akan dia. Nah, jadi setiap orang itu dengan amalnya itu, dengan apa yang diniatakannya. Bila niatnya banyak untuk kebaikan, banyak. Contoh adalah misalnya kita menyumbang. Nah, kita menyumbang, lalu kita niatakan pahalanya ini gasa nambah mama, kai, datuk, siapa, dan mereka itu semua dapat. Dan murahnya Allah Ta'ala, dapatnya itu bukan dibagi, tapi sempurna pahala sama pada aku. Ya kayak ibarat kita nyumbang 1000, setiap orang yang kita niatkan itu pahalanya dapat pahala 1000, bukan pahala 1000 dibagi orang berlima misalnya kan. Itu murahnya Allah Ta'ala. Jadi pasang aja niat banyak-banyak. Jangan kita apa namanya menyumbang kada berniat lalu pahala kesan seorang memang kesan seorang, tetapi orang lain kan dapat. Alangkah baiknya kita niatkan yang lain-lainnya. Nah, supaya
Sebab kita dapat, orang lain dapat. Sama halnya kita misalnya baca Fatihah. Kita kan baca Fatihah. Anak belajar atau pihak seorang misalnya di rumah bersembahyang baca Fatihah, niat akan dahulu kesan siapa-siapa Fatihah ini. Ya tambah lagi orang anak pemula dengan Al-Fatihah ya Allah di sini Rasulullah Nabi. Ayat kurus, wala ali washabihi wa sallallahu wa dzurriyyati wa alihi. Semua terbentuk dan dinyatakan la walidina wa syaikhin wa dzurriyyati. Dinyatakan Al-Fatihah dapat mendapat itu pahala Fatihah dengan sempurna. Kalau pakai sebiji Fatihah dibagi orang 1000 ada, itu murahnya Allah. Dan kenapa ini terjadi? Ini adalah berkat Nabi kita. Setiap apa yang dinisbahkan kepada Nabi kita itu selalu mulia. Kita ini berkatnya Rasulullah. Nah itu tadi. Jadi pahala kita bisa berlipat ganda ini karena Rasulullah. Nah jadi kita ini harusnya merasa utuh bersama bersyukur kepada Allah Taala karena kita ini sangat luar biasa umat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah jadi dia Nabi banyak banyak. Ya ada orang yang ada paham biasa pernah ada orang datang kepada ulun tapi lagi ulun pernah di khatam dalam dia dulu ada pada akun Nabi karena belajar orang akunnya jadi kayak betahlil baca yasin sampai yang hadir dia pahalanya diberikan ke orang seorang aja kan cukup amalnya. Nah dulu ini Wahabi kan apa sana sini ini ya, maka dulu belum ada kisah Wahabi sampai ke sini dulu jadi ujian nah ini kan Allah Ta'ala itu maha kaya, rahmat Allah Ta'ala banyak. Jadi kalau kita niatkan pahala pada orang lain itu Allah memberi juga lawan kita bahkan lebih banyak karena dengan niat kita yang baik kepada orang kita semuanya dapat pahala itu. Nah, jadi jangan sampai salah paham ya. Jadi kita dapat hadiah itu justru kita dapat pahala juga karena percaya buktikan kita mati. Jadi gitu. Jadi kita niatakan aja banyak-banyak baca Fatihah, jangan kesan seorang aja niatakan kesan rumah, kesan apa, kesan meninggal dunia, kesan semua keluarga kita niatakan bahagia kita bahagia. Nah, mereka itu akan mengenal kita kalau kita bagi pahala, bagi hadiah itu. Mereka akan mengenal ini hadiah dari si Anu. Kan malaikat nama menyampaikan itu, ini hadiah dari dari si Anu tahu mereka itu. Nah jadi walaupun kita nantinya berbeda alam, tapi rohaniah kita itu bisa menyatu dengan mereka. Nah, itu kenapa? Karena mereka senang kepada kita. Nah kita selalu berhadiah. Maka dari itu kata Nabi tahabu berhadiah-hadiahlah kamu, niscaya kamu berkasih-kasihan. Bila kita rajin menghadiahi para wali akan mengasihi kita. Kita berhadiah kepada Nabi akan mengasihi lawan kita. Nah jadi banyak-banyak bahagia. Hadiah pahala barang berhadiah duit kita ada banyak hadiah pahala. Ada orang mati si anak meninggal dia hadiahi paling ada itu kita Fatihah qul huwallah ayat juga Fatihah 4 ya. Jurnal Fatihah 4 ada udah tahu Fatihah 4 jadi bingung. Paling ada itu. Kalau perlu kita bisa hadiahkan Yasin di rumah kita baca. Mendengar berita pengumuman di masjid telah berpulang ke rumah Allah saya bin Zainal. Nah sudah Pak Udo itu sudah ambil surah Yasin baca Yasin baca tahlil. Ya Allah sampaikan pahalanya lawan almarhum kalian dari Nabi makan di masjid tadi. Nah ya udah sampai pahalanya. Jadi gitu. Jadi maka dari itu orang alim itu misalnya ada orang mati sidin kada kamal kada datang ke rumah orang nak mati itu jangan susah kita jangan sangkanya barangkali dia di rumah mengaji baca yasin baca tahlil mahadiahi orang mana lebih baiknya nak hadir kamal ke orang mati tapi duduk di situ dalam pemanggilan warak ada nak kayak itu orang meninggal sore hari atau malam menunggui malamnya kemandiran bagi tangan malam bagi kaya pada mayat tiga nih. Nah, ada sadar ada seorang tiga mati gitu. Ada orang alim pada maksud
ada paham kok pejabat aja, kemudian itu alim apa aja orang kematian tidak sedekah. Padahal justru Sidin yang mau untuk makan benar lawan orang mati. Kenapa? Sidin di rumah baca Yasin, baca tahlil, bahagia kesenang mati. Nah, hadirkah orang mati? Apa pandiran saja. Memang munnya yang baik itu bahagia orangnya datang untuk sebagai tempat silaturahim, takziah, itu bagus. Tapi kalau orang lain kada datang mungkin yang kesibukan, mungkinnya bahagia secara artinya jarak jauh, nah itu. Jadi bagus saja juga. Jadi pokoknya kita jangan bersangka jahat kalau orang lain saja. Sedikit lagi lah, malam, sedikit kain, sedikit lagi gue, aduh kainnya, ada kisahnya, tapi kada boleh dikisahkan di masjid. Kenapa? Itu sebab itu kisah umur 35 tahun ke atas, ada 18 tahun ke atas lagi 35 tahun ke atas. Artinya tiada baginya barang yang berniat ia akan dia oleh orang yang lain. Maka barang siapa ada berpindahnya kepada Allah, ingat hijrah Nabi dan Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya dan Rasulnya. Artinya barang siapa berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Dan barang siapa ada berpindahnya karena dunia, ia mendapat ia akan dia, atau karena perempuan yang hendak berkawin ia akan dia, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Jadi maksudnya orang berhijrah atau pulang ke manakah? Nah, karena dia katanya itu tetap diberi Allah Ta'ala. Kalau niatnya ya kan bisa. Nah, bulu saja dari bulu sungai berpindah ke sini kenapa niat? Nah, karena hendak membantu pesantren. Nah, itu asalnya itu Pak di Darul Ilmi. Begitu ini di pesantren seorang pula. Nah, itu kan niatnya karena hendak agama. Apa niatnya hendak kawin? Misalnya siapa tahu dia dapat jodoh di sana. Nah, itu bisa juga kawin. Itu sama biasa kayak gitu. Jadi pindahnya apa, niatnya apa itu. Sangat keji karena melahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya dan menyembunyikan ia akan niat yang menyalahinya. Sekalipun mencari harta dan perempuan itu harus atau boleh pada syarat. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, wallahu a'lam bishawab. Nah, sabda Nabi. Nah, jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita lihat dulu apa niat kita. Waqad diminti yana qabla amal, dahulukan niat sebelum beramal. Apa yang akan kita lakukan, kita lihat dulu niat kita. Nah, setelah itu kita pasang niat. Nah, baik-baik, banyak-banyak niat, banyak juga dapat pahalanya. Kalau itu bisa diniatkan. Nah, sama halnya kita jauhin narkoba, makan, minum, gurih, semua itu kita harus pasang niat supaya menjadi nilai ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita supaya itu yang bermanfaat, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa dan kesalahan kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita semua diampuni oleh Allah saya dan pada seumur hidup. Diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, sehat selamat, berbahagia dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa Allah dan Nabi wa Nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa